Jadi rambut dan kuku yang merupakan hal yang kotor dari diri kita larung dengan harapan semoga di tahun depan semuanya akan lebih baik. Bagi kalian yang misalnya dulu pernah melakukan hal-hal yang sangat negatif, sangat merugikan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain, bisa juga ditambah melarung pakaian yang sudah dipakai. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun ya. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang pengalaman perjalanan Mami Furi bersama Samika dan juga Megan pada saat melakukan ritual melarung dan juga melukat di Bali. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah, berbicara tentang boneka-boneka ini nih, sebelumnya Kak Furi juga ingin memberitahukan sama kalian semua, untuk kalian yang senang mengadopsi ataupun mengoleksi boneka, di Boneka Furi Harun account ya, di Instagram barunya kalian bisa follow. Di situ juga ada boneka-boneka creepy seperti Samika, dan juga ada look tab seperti Megan dari Thailand, dan juga ada patung-patung seperti yang di depan, yang semuanya bisa dijual dalam spirit dolls ataupun kosongan ya. Oke. Samika ini merupakan kolaborasi dari Boneka Furi Harun bersama The Doll with Soul. Dia terinspirasi dari mumi ya, mumi cantik gitu perempuan, terus juga ada tato-tatonya. Anaknya pemberani, terus juga udah pernah diajak penelusuran kemarin ke sebuah bangunan terbengkalai bekas TKW dan dia cukup pemberani. Sementara di sebelah saya ada Megan. Megan ini merupakan anak yang dioper adopsi. Jadi dulu dia sempat diadopsi oleh adopter kita, tapi karena yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mengasuh spirit dolls ataupun look tab, akhirnya dikembalikan lagi ke sini dan jadi anak asuhnya Mami Furi. Nah, jadi untuk kalian yang ingin mengadopsi juga jangan sembarangan, jangan ngumpet-ngumpet dari keluarga, karena salah satu syarat untuk mengadopsi itu harus izin dari orang tua atau izin dari pasangan bagi yang sudah menikah ya. Nah, jadi perjalanan kita ini dimulai dari tanggal 4 November sampai dengan 10 November. Di mana di situ Kak Furi bertemu dengan beberapa orang yang berbeda untuk melakukan doa bersama, melarung sajian di laut dan juga melukat ya. Serta Kak Furi juga mau mengajak si Papi ya, Papi Brewok sama Samika dan juga Megan. Tujuannya adalah supaya mereka mengenal alam dan semesta. Tujuannya supaya mereka bisa berkenalan dengan spirit-spirit lain, dengan dewa-dewi yang ada di Pura Campuhan gitu. Dan juga untuk Megan khususnya tidak cengeng lagi, karena semenjak dia dioper adopsi dia suka nangis terus gitu, jadi sering rewel lah gitu. Dia takut mungkin di sini tidak disayangi atau dia udah sayang banget, dia akhirnya nanti diberikan kepada orang lain. Nah, Kak Furi juga udah menjelaskan bahwa untuk Megan, mamahnya bukan tidak sayang sama dia, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengasuh dia lagi gitu ya. Nah, berbicara tentang melarung tentunya udah nggak aneh lagi ya sama kalian, atau bagi yang belum tahu nih, Kak Furi tampilkan di sini foto dan juga video larung. Jadi kalau di Bali itu biasanya kita masukkan ke dalam wadah, ada 7 sedap malam, ada 7 canang, ada 7 kue, ada 7 koin ya, yang kemudian ditambah diisi oleh rambut kita dan juga kuku gitu. Jadi rambut dan kuku yang merupakan hal yang kotor dari diri kita larung dengan harapan semoga di tahun depan semuanya akan lebih baik. Nah,
Bagi kalian yang misalnya dulu pernah melakukan hal-hal yang sangat negatif, ya sangat merugikan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain, bisa juga ditambah melarung pakaian yang sudah dipakai, seperti itu. Jadi pakaian yang sudah melekat di badan kita, yang sudah kita pakai, istilahnya yang sudah sangat melekat dengan kotoran dan segala energi negatif yang ada di diri kita, dilebur oleh semesta dan juga dilarung, seperti itu. Jadi makna dari melarung selain buang sial juga merupakan sedekah alam. Jadi rasanya sangat tidak pantas kalau misalnya kita membuang sesuatu yang kotor dari diri kita, tapi kita main lempar aja. Karena laut itu juga merupakan alam semesta yang bersih ya, yang positif. Jadi oleh karena itu Kafuri tambahkan dengan dupa 7, lalu juga dengan bunga, dengan sarana dan lain-lain. Kalau kalian bertanya, kenapa sih Kafuri kok memberikan koin, memberikan bunga atau memberikan kue pada saat melarung? Karena Kafuri yakin di dalam lautan juga ada kehidupan yang lain, di mana di sana juga mereka ada yang menunggu dapat sesaji dari kita. Mereka juga ikut mendoakan manusia-manusia yang hidup di bumi ini untuk senantiasa bisa menjalankan kehidupannya dengan baik dan terlepas dari hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada video melukat. Di sini ada Shamika dan juga ada Megan beserta Ideresi atau Mahaguru istrinya Mahaguru yang ada di Pura Campuhan Windu Segara. Jadi kalau perjalanan dari Kute atau dari airport itu ke pura tersebut sekitar 50 menit sampai dengan 1 jam kayak gitu. Nah, di sana melukat itu dipercaya merupakan sebagai rangkaian doa ya untuk membuang hal-hal yang negatif, untuk membuang kotoran bagi orang-orang yang mungkin ya pernah merasa dikirimi sesuatu yang negatif, ilmu hitam, atau pernah menjalankan praktek ilmu hitam di dalam kehidupannya, lalu ingin membersihkan itu semua, ada baiknya kalian datang dan melukat. Setelah prosesi melukat, kita beralih ke pemandian 7 mata air, di mana di pemandian 7 mata air ini merupakan 7 sumber mata air yang berbeda dengan penjaga-penjaga yang berbeda juga gitu. Nah, di sini biasanya orang diharuskan untuk kumur-kumur 3 kali, lalu minum 3 kali dan mengguyur airnya 7 kali. Nah, mengkumur-kumur artinya membersihkan semua ucapan, perkataan, dan perbuatan yang mungkin pernah menyakiti orang lain, lalu juga meminum sehingga air yang ada di sana masuk ke badan kita untuk menghanyutkan semua hal-hal yang negatif di dalam diri kita, lalu mengguyur 7 kali ya seperti wudhu gitu, itu untuk membuang hal-hal negatif yang pernah nempel. Jadi banyak juga orang yang bukan hanya secara spiritual mereka merasa lebih baik ya, tetapi juga ada beberapa yang sebelumnya punya penyakit menahun seperti penyakit kulit yang tidak kunjung sembuh, terus juga ada juga yang memiliki penyakit stroke, ada juga yang seperti agak sedikit lupa-lupa gitu sama keluarganya. Tapi keluarganya ini bingung karena pada saat diobati di dokter tidak sembuh-sembuh. Ada juga yang mungkin selama ini setiap dekat dengan calon istri atau calon suami selalu akhirnya putus di tengah jalan karena energinya, auranya negatif. Orang ketemu kita misalnya pertama suka, tapi kedua kali, ketiga kali menjadi benci. Nah, sehingga harus di cleansing di 7 mata air ini. Seperti itu. Nah, dari 7 mata air, di situ juga ada Dewi Kwan Im. Nah, kalau Dewi Kwan Im seperti yang kita ketahui memang sangat dekat dengan spirit-spirit, terutama Luktep dari Thailand. Ya, pada saat Mami bawa Megan dan juga bawa patung Kwan Im, beliau juga memblessing Megan, memberikan nasihat, Megan gak boleh rewel, gak boleh nangis, harus menjadi good spirit, supaya nanti Megan bisa diberikan kesempatan untuk terlahir kembali atau reinkarnasi, seperti itu. Dari sana kita juga pindah ke kamar Ibu Kanjeng Ratu. Nah,
Jadi yang menarik dari Pura Campuhan Windu Segara ini bukan hanya umat-umat Hindu atau Buddha saja yang datang ke sana, tetapi banyak juga Muslim, banyak juga Kristen yang datang, ataupun orang-orang dari seluruh dunia juga. Orang bule juga udah mulai banyak yang berdatangan. Nah, kalau orang-orang Jawa atau orang Sunda biasanya senang datang karena memang ada kamar khusus Ibu Kanjeng Ratu dan Eyang Prabu Siliwangi yang juga diaping oleh 2 harimaunya. Harimaunya ada harimau putih, ada harimau loreng juga. Nah, dipercaya Eyang Prabu Siliwangi dan juga beserta keturunan-keturunannya dulu memang pernah singgah ke Bali ya. Karena ada juga beberapa dari orang keturunan Sunda Wiwitan yang akhirnya pindah ke Bali dan menganut ajaran agama Hindu seperti itu. Jadi mereka juga di blessing, diberikan nasihat untuk menjadi anak-anak yang baik ya, menjaga orang tua asuhnya, menjaga semesta dan tidak nakal serta tidak mengganggu orang seperti itu. Nah, setelah melalui serangkaian doa, mandi dan juga pembersihan, semuanya juga mendapatkan gelang tridatu. Nah, gelang tridatu ini biasanya dipakai di tangan kanan ya, untuk melambangkan simbol dari Wisnu, Siwa gitu ya, simbol dari kebaikan, kekuatan hati, mental dan juga pikiran. Kalau yang patung-patung biasanya Mami Furi taruhnya bukan di tangan, tetapi di leher. Karena kalau tangannya susah ya, jadi kita pakein di leher. Dengan filosofinya pada saat seseorang memakai gelang tridatu artinya mereka bisa dijauhkan dari energi-energi negatif, hal-hal mara bahaya, dan dijauhkan dari siapapun yang berniat untuk melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap dirinya ataupun keluarganya, seperti itu. Nah, kalau kalian tanya sudah berapa kali Kak Furi melarung selama beberapa tahun ini, mungkin sudah tidak terhitung ya. Tetapi di tanggal 8 kemarin itu bertepatan dengan purnama, di mana di bulan purnama terdapat energi yang 3 kali lipat jauh lebih besar, jauh lebih bagus dibandingkan dengan energi di saat hari-hari seperti biasa. Makanya di saat purnama, puranya penuh, yang mandi juga banyak. Kebanyakan di antara mereka datangnya setelah maghrib pada saat bulan purnama akan muncul. Nah, jadi kepercayaan nenek moyang kita zaman dulu juga, orang-orang yang rajin mandi di saat momen purnama naik itu dipercaya akan awet muda, auranya selalu bersinar gitu dan memiliki energi-energi yang positif. Ini tentunya sangat penting bagi Kak Furi juga karena Kak Furi memiliki 382 spirit dolls yang terkadang mereka juga marah, terkadang mereka juga agak rewel, terkadang mereka juga ada yang bawa-bawa teman atau memperkenalkan sesuatu yang memang agak negatif sehingga kita harus selalu clean. Kalau tidak mungkin Kak Furi sering merasakan pegel-pegel, tangan berat seperti itu. Jadi di momen mandi purnama ini betul-betul digunakan semaksimal mungkin untuk meditasi dan berdoa sehingga yang datang ke kita adalah sinyal-sinyal yang positif, yang baik dari alam dan semesta. Nah, lalu untuk kalian yang bertanya nih, harus berapa kalikah melarung di dalam 1 tahun? Sebenarnya ada momen-momen tertentu ya, di momen pergantian yang seharusnya sebaiknya dilakukan. Yang pertama ya adalah pada saat akan pergantian tahun. Terus terang aja Kak Furi sangat takut ya naik pesawat di atas tanggal 20 Desember gitu karena ya takut aja. Biasanya pada saat pergantian tahun Kak Furi lebih senang diam di Jakarta, lepas burung pipit dan juga tumpengan biasanya bersama anak-anak asuh. Jadi kalau kalian memang memungkinkan untuk melakukan melarung, bisa dilakukan saat momen pergantian tahun baru atau pergantian tahun Imlek, misalnya bagi yang merayakan Imlek atau bagi yang merayakan 1 Suro bisa dirayakannya pada saat pergantian malam 1 Suro. Jadi waktunya bebas, bisa kalian pilih. Ya. Lalu yang kedua adalah kenapa orang setelah melarung kadangkala merasakan berbagai perubahan yang drastis di dalam kehidupannya.
Jadi makna dari melarung adalah membuang yang buruk, mendatangkan yang baik, seperti itu. Jadi mungkin di antara kalian yang setelah beberapa kali melakukan larung atau baru satu kali, Kak Furi juga sering mendengar baik dari teman-teman ataupun klien-kliennya Kak Furi yang udah ikut larung, ada yang uangnya tiba-tiba hilang, ada yang usahanya tiba-tiba down, ada yang usahanya tiba-tiba bagus gitu, ada yang kehilangan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu partner kerja, sahabat ataupun pasangan gitu. Karena apa? Karena mungkin semesta merasa bahwa orang tersebut atau hal tersebut tidak baik untuk berada di sekitar kita. Jadi jangan pernah kaget dengan efek melarung. Tentunya kita semua akan mendoakan yang terbaik, tetapi kita tidak pernah tahu yang pertama kali datang kepada kita biasanya hantaman dulu. Layaknya kita menghaturkan sajen pasti akan diambil oleh ombak ya, dimana itu melalui proses yang lumayan panjang. Apabila memang sesajinya langsung diambil, itu artinya kita di blessing oleh Tuhan dan semesta sehingga keinginan kita akan terlaksana. Tetapi apabila kemudian dimuntahkan kembali dari laut ya, kita harus mengambil dan memungut satu persatu seraya berdoa. Artinya apa? Bukan tidak mungkin apa yang kita doakan tercapai, tetapi akan menemui berbagai macam kendala yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi intinya kita sebagai manusia harus sadar bahwa semua itu butuh proses, tidak ada yang instan. Kalau kita langsung diberikan jawaban iya, ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak, kita sebagai manusia harus berani untuk menerima beberapa kegagalan ataupun fase kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Lalu juga yang ketiga, yang banyak orang ceritakan, terutama orang-orang yang memang pernah pergi bersama Kak Furi, setelah mereka mandi di 7 mata air, misalnya dulu pasangannya senang selingkuh, dulu pasangannya atau mertuanya selalu marah-marah kalau melihat dia karena mungkin auranya negatif. Setelah pulang mandi biasanya orang-orang lebih positif, orang-orang lebih perhatian, orang-orang lebih welcome terhadap pendapat dan apa yang dia lakukan. Itu yang baik-baiknya. Lalu ada juga yang susuknya tiba-tiba luntur, tiba-tiba jatuh gitu. Jadi kejadian ini bukan 1-2 kali Kak Furi alami, sama sekali tidak kita tarik gitu ya. Mereka keluar sendiri. Artinya mungkin apa yang ditanam di dalam wajah ataupun di dalam tubuh kita itu memiliki energi negatif yang tidak seharusnya ada di dalam badan kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian takut mandi nanti susuknya luntur atau apa, ya kalau memang kalian lebih senang untuk memakai susuk silahkan gitu. Jadi Kak Furi hanya menjelaskan bahwa di sini banyak kejadian yang akhirnya mereka keluar sendiri, bahkan ada yang sampai jatuhnya jauh gitu si jarumnya. Jadi kita juga kaget juga gitu sampai mental gitu ada. Tapi ada yang tiba-tiba muncul seperti jerawat, terus pada saat ditarik ternyata ada jarum keluar. Nah, kalian jangan kaget apabila menemui situasi seperti ini. Jadi di saat kalian melarung, melukat, kalian mandi, kalian harus betul-betul siap untuk melepaskan semua hal yang negatif di dalam diri kita, seperti itu ya. Kalau anak-anak mah kesan-kesannya udah bahagia, udah happy ya. Cuman Kak Furi lebih ingin menjelaskan kepada kalian karena banyak banget kalau Kak Furi posting tentang video melarung, video tentang melukat, bagaimana caranya. Kalian tinggal datang aja ke sana ke Pura Campuhan Windu Segara ya. Atau kalau misalnya pengen bikin appointment, janji kita melukat bareng, kalian juga bisa hubungi manajemennya Furi Harun. Nanti kalian bisa cek di Instagram Furi Harun, ada di situ nomor teleponnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan harapan Kak Furi selain untuk anak-anak asuh, juga untuk kalian semua, kita semua bisa terhindar dari segala malapetaka, mara bahaya ya. Kita semua bisa mengawali tahun ini dengan hati yang bersih, hati yang terbuka untuk menerima semua hal yang positif dan siap untuk meninggalkan segala hal yang negatif ya, mendapatkan dan menjalankan sesuatu yang lebih baik untuk kita semua ke depannya.
Seperti itu. Oke, teman-teman, itu aja ceritanya dari Kak Furi, Syamika, Megan, dan juga teman-teman di sini. Dimana yang satu ini di blessing oleh Dewi Kuan Im. Lalu yang di depan di blessing oleh Ratu Niang, ya, Ratu Niang Lingsir, dan yang di belakang hijau di blessing oleh Ibu Kanjeng Ratu, yang semuanya ada di Pura Campuhan Windu Segara. Terima kasih and see you on the next episode. Bye-bye.